investor institusi dari Bahana Sekuritas. Terima kasih sudah hadir di acara Corporate Access Webinar dari Bahana Sekuritas bersama hari ini BPJS Ketenagakerjaan, yang hari ini diwakili oleh Pak Edwin Ridwan, CFA FRM, selaku Investment Director dari BP Jam Sostek. Sebelum mungkin dibuka, izinkan saya untuk membacakan CV-nya Pak Edwin Ridwan terlebih dahulu. Ya, Pak Edwin memegang gelar CFA dan FRM dari CFA Institute di tahun 2002. Salah satu CFA yang pertama berarti Pak ya di capital market kita Pak ya, salah satu yang paling early ya. Dan memiliki gelar S1 Ekonomi dan S2 Manajemen, dua-duanya dari Universitas Indonesia. Pengalaman kerja beliau tentunya sudah tidak asing lagi bagi investor pasar modal di sini. Pernah menjadi Associate Director di Bahana Sekuritas tahun 2017 dan 2018. Setelah itu menjadi CIO, Chief Investment Officer dari Danareksa Investment Management, menjadi komisaris dari PT Waskita Trans Jawa Toll Road di tahun 2018 dan 2019, serta SVP Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang di PT Taspen di tahun 2019-2021 sebelum sekarang menjadi Direktur Investasi di BP Jam Sostek. Dan penghargaan yang pernah diterima beliau dalam 3 tahun terakhir, ESG Investment Strategy of the Year di tahun 2021 oleh CNBC Indonesia, Most Astute Investor di Indonesia Rupiah Bond di tahun 2022 oleh The Asset, Top 20 Pension Fund Executives in Asia di tahun 2023 oleh Asian Investors, Most Astute Investor Indonesia Rupiah Bond kembali, jadi 2 tahun berturut-turut nih oleh The Asset, dan Top Investment House kategori di Sovereign Wealth Funds dan Pension Funds di 2023 oleh The Asset. Sebelum acara ini dibuka, saya ingin mengundang Ibu Yolanda Veronica Sondak untuk memberikan keynote speech di acara kami di pagi hari ini. Terima kasih Satria. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili PT Bahana Sekuritas mengucapkan selamat bergabung di acara Bahana Sekuritas Corporate Access bersama special guest kami pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Edwin Ridwan selaku Direktur Pengembangan Investasi PT BPJS Ketenagakerjaan. Selamat pagi Pak Edwin. Kami senang sekali Bapak berkenan hadir pada pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Bapak Ibu hadirin dengan dana kelolaan yang hampir 770 triliun ya. Correct me if I'm wrong Pak Edwin. Pagi ini Pak Edwin akan sharing bagaimana strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan, apa saja hambatan, tantangan dan juga peluang dalam menghadapi kondisi terkini pasar domestik dan global, serta bagaimana fokus investasi memasuki tahun 2025. Dan tentunya inovasi-inovasi yang telah banyak dilakukan ya Pak dalam 2 tahun terakhir ini. Bapak Ibu hadirin, program Bahana Sekuritas Corporate Access kami selenggarakan 1 kali seminggu sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk berbagi informasi mengenai perusahaan, institusi BUMN maupun swasta dengan status terbuka maupun tertutup serta kementerian dan badan pemerintahan. Besar harapan kami program Corporate Access ini dapat menambah referensi wawasan bagi Bapak Ibu dalam mengambil keputusan investasi. Without further ado, saya teruskan kembalikan ke moderator Bapak Satria. Terima kasih. Baik, saya langsung serahkan saja kepada ahlinya, yaitu Pak Edwin Ridwan. Pak, silakan Pak, sudah banyak investor institusi kami yang menunggu untuk mendengarkan view Bapak di pagi hari ini. Terima kasih Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas Pak Satria, semua rekan-rekan maupun semua peserta dari webinar hari ini. Saya berterima kasih atas undangan yang diberikan sehingga saya bisa hadir pada pagi hari ini. Sebentar ya, saya share.
Sudah terlihat Pak Satria presentasinya? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Baik, saya hari ini akan menjelaskan sedikit tentang kondisi dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum saya masuk kepada view kami mengenai market outlook. Mungkin sedikit berbeda dari mungkin market outlook yang biasa diberikan oleh sekuritas maupun fund managers, karena biasanya market outlook-nya itu sifatnya 1 tahun atau mungkin paling lama ya 3 tahun ke depan gitu ya. Sedangkan kami di BPJS Ketenagakerjaan, karena kami mengelola dana pekerja ini sampai mulai dari pekerja itu bekerja, mulai mereka bekerja usia 20-an gitu ya, sampai mereka akan pensiun nanti, sehingga mungkin time horizon dari investasi BPJS Ketenagakerjaan ini cukup panjang ya, mungkin bisa sampai 30 tahun lebih, sehingga nanti kami akan share view kami mengenai outlook, tapi yang lebih long term, jadi mudah-mudahan agak berbeda lah ya daripada market outlook yang biasanya, sehingga bisa memberikan sedikit gambaran bagi para peserta hari ini supaya bisa sedikit memahami pandangan-pandangan kami di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ini sedikit tadi sudah diberikan background saya, masuk kepada materi mengenai BPJS ya. Ini saya kira kalau di industri keuangan atau di industri pasar modal, saya kira sudah sangat jelas gitu ya, pemahaman mengenai perbedaan dari dua BPJS. Tapi ini saya tampilkan kembali supaya tidak ada kerancuan ya, karena BPJS itu sebenarnya ada dua institusi dengan nama yang sama, tapi masing-masing itu sebenarnya adalah lembaga atau badan yang independen. Yang pertama tentunya BPJS Kesehatan, ini saya kira lebih terkenal gitu ya di kalangan masyarakat, karena memang lebih banyak masyarakat yang menggunakan atau mendapatkan manfaat dari program JKN yang dimanage oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan kami di BPJS Ketenagakerjaan, karena sebagian besar peserta itu mengiur melalui pemberi kerja ya. Setiap bulan mungkin banyak juga yang tidak terlalu menyadari bahwa sebenarnya dari gaji yang diterima itu sudah dipotong iuran dari BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis gitu ya. Karena memang secara undang-undang itu ada kewajiban dari para peserta atau pekerja di Indonesia untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan mengelola 5 program hari ini, ditambah lagi dana dari badan sendiri. Jadi sebenarnya ada 6 pool of funds yang kita kelola. Kalau untuk jaminan sosialnya ada 5, seperti saya sebutkan tadi. 3 adalah termasuk asuransi sosial ya. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, dan yang ketiga ini jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan sebenarnya program yang mungkin baru berlangsung 2 tahun terakhir ya, sehingga ini adalah program terbaru yang ada di BPJS. 3 program ini adalah asuransi sosial. Jadi peserta mengiur kalau terjadi event, maka kita akan membayarkan manfaat. Tapi kalau tidak ada event, maka iuran itu tentunya hangus ya. Artinya kita mengumpulkan iuran itu untuk membayarkan klaim yang akan datang. Lalu selain 3 program jaminan sosial atau asuransi sosial tadi, kami mengelola 2 program yang berhubungan pensiun ya. Jadi yang pertama adalah JHT atau jaminan hari tua. Ini sebenarnya adalah tabungan sebenarnya ya. Jadi peserta mengiur lalu baru bisa mengambil pada saat pekerja itu pensiun ya, umur 56 tahun kalau tidak salah. Jadi ini sifatnya tabungan. Tapi dalam kenyataannya pada saat pekerja mengalami PHK, banyak juga yang akhirnya mengambil saldo dari JHT ini. Sehingga yang tadinya harusnya menjadi program jangka panjang
Tapi karena bisa diambil at any time pada saat peserta itu PHK, program ini menjadi apa namanya, campuran gitu ya antara short term dan juga long term. Yang terakhir adalah program jaminan pensiun. Ini adalah program betul-betul program pensiun. Ini juga dibayarkan dari iuran yang dipotong dari apa namanya, upah pekerja ya bulanan. Kalau dari total dana kelolaan yang paling besar saat ini adalah JHT. JHT yang paling besar, nomor 2 adalah jaminan pensiun. Sedangkan untuk asuransi sosial nilainya mungkin cuma sekitar 10% ya dari total kelolaan yang ada di 2 program pensiun tadi. Oke, dari profil kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hari ini kita dari data BPS itu tercatat memiliki 100 juta lebih dari total pekerja di Indonesia ya. Walaupun demikian, kami di BPJS Ketenagakerjaan baru apa namanya, mengikut sertakan 58,6 juta peserta, dan dari 58,6 juta peserta ini yang aktif adalah 40,3 juta. 40,3 juta ini terdiri dari 25,7 juta penerima upah. Ini adalah pekerja formal ya jadinya ya. Lalu ada kerja informal, sebutannya di kami adalah bukan penerima upah atau BPU, jumlahnya hampir 8 juta. Lalu ada pekerja jasa konstruksi yang jumlahnya sekitar hampir 5 juta pekerja. Jadi jasa konstruksi ini mereka ikut dalam program kami, pada saat proyek selesai maka kepesertaannya selesai. Nah, kalau mereka bekerja lagi di proyek baru, mereka akan menjadi peserta baru. Jadi nature-nya demikian. Seperti kita ketahui di Indonesia ini memang pekerja informal itu jauh lebih besar ya secara persentase. Jadi mungkin sekitar 60% lebih dari pekerja di Indonesia itu adalah pekerja informal. Sehingga fokus kami ke depan adalah untuk melakukan apa namanya, lebih banyak peserta yang berasal dari pekerja informal. Tapi memang dalam kenyataannya ini cukup sulit mengingat bahwa pekerja informal ini yang banyak terdiri dari misalnya petani, nelayan, lalu ada juga pengemudi ojek, dan lain-lain. Ini satu, pemahaman mereka mengenai program BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah. Yang kedua adalah banyak pekerja di Indonesia ini yang apa namanya ya, bekerja secara serabutan gitu ya. Artinya mereka banyak yang mengatakan bahwa kami untuk apa memikirkan apa masa yang terlalu panjang gitu ya ke depan, sedangkan untuk makan sehari-hari aja susah gitu ya. Nah, memang untuk apa namanya, mencapai universal coverage di BPJS Ketenagakerjaan ke depan ini, mau tidak mau kita harus lebih banyak menyasar dari pekerja informal, mengingat memang sebagian besar dari pekerja formal yang ada di Indonesia ini sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Dan apa namanya, tantangan terbesarnya itu memang untuk bisa menyertakan pekerja informal ke dalam investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sedikit berbeda dari apa namanya, pendekatan investasi yang dilakukan oleh teman-teman mungkin di MI misalnya ya. Kalau di MI itu tujuannya tentunya adalah untuk mengalahkan benchmark dan juga mencari return yang sebesar-besarnya ya. Mungkin return ini diukur dari alfa misalnya ya. Sedangkan kami di BPJS Ketenagakerjaan, kami tidak bisa melakukan hal tersebut mengingat bahwa kami harus melakukan investasi itu didrive oleh profil dari liability ya. Jadi istilahnya itu pada umumnya kalau dana pensiun termasuk kami itu melakukan investasi yang namanya liability driven investing ya. Jadi kita sebelum melakukan penempatan di aset itu kita harus melihat profil daripada liability, apakah jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya. Baru dari situ kita akan melakukan alokasi aset gitu ya. Apa namanya, mungkin itu yang sangat berbeda dari investor lain mungkin ya. Lalu juga kami melihat bahwa untuk bisa mencapai return
driver utamanya itu adalah asset allocation ya. Jadi berapa persen yang kita alokasikan ke fixed income, berapa persen yang kita alokasikan ke equity dan sebagainya. Dan tentunya untuk melakukan investasi ini kami melakukannya dengan sangat diatur dengan aturan yang sangat rigid, sehingga risk management adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan tentunya ya. Kalau kita mencari return, tentunya kita juga harus meng-assume risk gitu ya. Dan kami melakukan dynamic asset allocation, maksudnya adalah kita selalu melakukan alokasi aset melihat outlook, dan outlooknya ini mungkin jangkanya cukup panjang gitu ya, paling sedikit 3-5 tahun ke depan gitu sebagai contoh. Saya jelaskan apa yang kami sudah lakukan 3 tahun 5 tahun terakhir ini dalam hal dynamic asset allocation. Untuk dana investasi memang cukup signifikan ya pertumbuhannya, setiap tahun itu sekitar 13-14%, walaupun juga size-nya sudah cukup besar ya. Seperti saya ingat pada saat saya bergabung di tahun 2021 bulan Februari itu dana kelolaan sekitar 485-486 triliun, sedangkan hari ini as of today 775 triliun sudah kami kelola. Sebagian besar ini berasal dari net iuran, jadi iuran yang dibayarkan oleh peserta dikurangi dengan klaim ditambah dengan hasil investasi ya. Jadi pertumbuhan aset itu berasal dari 2 hal tadi, net iuran. Kenapa bisa tumbuhnya pesat sekali? Karena yang pertama, seperti kita ketahui di Indonesia ini ada yang namanya bonus demografi, sehingga pekerja atau peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ini dominan adalah pekerja muda ya, masih dalam tahap mengiur, bukan mereka mencari klaim atau melakukan klaim gitu ya. Sehingga memang tercermin dari pertumbuhan aset yang sangat pesat setiap tahun, sekitar 90 triliun mungkin ya, 13%, 14% dari total dana kelolaan. Dan kalau kita lihat IOI dari BPJS Ketenagakerjaan alhamdulillah cukup tinggi gitu ya, kalau kita bandingkan dengan aset-aset kelas yang ada di market, nanti kita akan tampilkan. Di mana IOI itu berkisar antara paling rendah 6,8% pada tahun 2022 ya, karena kita ketahui pada tahun itu deposito juga turun ya, dan mulai naik lagi sejak 2023 sampai dengan hari ini, sehingga di dalam periode 2019 sampai dengan Juni 2024 IOI terendah itu tercapai di 2022, besarnya adalah 6,8%. Selain itu kita ada di angka sekitar 7% untuk yield on investment. Dan dari sisi asset allocation kita lihat yang warna biru ya, semakin lama semakin tinggi. Yang biru ini adalah alokasi di fixed income securities, utamanya adalah SBN ya, surat berharga negara. Jadi trennya sejak 2019 dari 60% dari total dana kelolaan besarnya untuk fixed income naik menjadi sekitar hampir 76% hari ini, dan dominannya adalah untuk SBN. Tentunya kalau ada aset allocation yang meningkat, pasti ada yang berkurang gitu ya. Dan kalau kita lihat yang berkurang itu utamanya adalah di saham atau exposure di saham, termasuk melalui reksadana atau mutual fund ya. Dari 2019 exposure di equity 19%, hari ini sedikit di bawah 8%. Tapi mungkin sudah naik ini ya alokasinya karena harga saham juga sudah mulai naik, tapi angkanya sekitar 8% dari total dana kelolaan. Untuk cash dan deposito cukup tinggi ini. Hari ini sekitar hampir 5% dari total dana, yang bawah ya, paling bawah ya. Ya, deposito cukup signifikan antara 10 sampai dengan bahkan sempat hampir 19% ya tahun 2021. Kenapa demikian?
sebenarnya kami tidak butuh likuiditas yang terlalu besar ya, mengingat bahwa klaim per tahun itu sekitar 50 triliun, sedangkan per hari ini mungkin sekitar hampir 100 triliun dari deposito itu ada kami miliki, sehingga sebenarnya deposito yang tersedia ini jauh lebih daripada cukup untuk membayar klaim ya. Klaim sekitar 50-an, sedangkan deposito itu ada sekitar 90 sampai 100 triliun. Faktor terbesar kenapa deposito ini cukup signifikan adalah karena untuk bisa mengalokasikan aset atau mendeploy capital itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi seperti yang kita ketahui, likuiditas di pasar domestik ini semakin hari semakin menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, mengingat bahwa size kami ini tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar ya. Sehingga dari hari ke hari itu semakin challenging bagi kami untuk bisa melakukan penjualan maupun pembelian aset yang ada di pasar domestik. Nah, tentunya seperti kita ketahui, secara aturan kami masih belum bisa untuk melakukan penempatan atau investasi ke luar daripada Indonesia, mengingat bahwa aturannya itu mewajibkan kami di BPJS Ketenagakerjaan untuk menginvestasikan 100% dana di pasar domestik. Nah, tentunya ke depan ini akan menjadi tantangan terbesar kalau menurut pandangan kami, karena pasar tidak bisa catch up dengan pertumbuhan dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi return tentunya makin lama itu return kita akan mendekati return market gitu ya. Artinya kalau market return 6% ya mungkin kita paling banter ya 7% gitu ya. Sehingga tidak mungkin kita bisa mencapai double digit pada saat market return itu hanya single digit. Nah, tentunya untuk bisa mengatasi persoalan ini, satu-satunya jalan kami melihat harus ada keputusan apakah kami bisa untuk berinvestasi ke luar daripada pasar domestik ya. Dan itu sudah kita lakukan pendekatan kepada regulator dan juga penjelasan-penjelasan yang dibantu oleh konsultan bahkan ya, untuk menjelaskan kondisi yang kita hadapi hari ini. Dan saya kira adalah suatu keniscayaan bahwa kami di BPJS Ketenagakerjaan ini untuk berinvestasi ke luar Indonesia. Ya, saya mungkin melihat akan bisa terjadi dalam 2-3 tahun ke depan ya. Oke, kalau kita lihat tadi alokasi kami di equity 5 tahun terakhir turun terus ya. Kita lakukan itu secara sadar karena kita melihat pada tahun 2020, 2021 kami melihat bahwa equity return itu belum akan bagus, sehingga kita secara sadar mengurangi porsi alokasi di equity. Jadi kita bisa lihat bahkan untuk mutual fund ya, mutual fund equity ini returnnya kumulatif 5 tahun itu sekitar minus 31% bahkan ya, lebih buruk daripada return dari equity sendiri. Dan karena kami mengurangi alokasi aset di ekuitas, tentunya kami terbantu ya dalam hal return, sehingga kita bisa lihat bahwa return di BPJS Ketenagakerjaan ini seperti saya sebutkan tadi di 2022 mencapai angka terendah 6,81%. Karena kita lihat di tahun 2021 bahkan cash dan time deposit itu nilainya rate-nya menjadi 2,75% sebelum naik kembali per hari ini ya, mencapai sekitar 6,5% hari ini. Jadi saya kira kami di BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan keputusan yang tepat bahwa kami mengurangi alokasi aset untuk ekuitas ya 5 tahun terakhir. Nah, tapi tentunya ke depan kalau kami melihat bahwa ekuitas ini mulai membaik ya pasti kami akan kembali mengalokasikan lebih banyak ke aset di ekuitas ya, mengingat juga bahwa untuk liability-nya sangat long term ya, karena sebagian besar didominasi oleh para pekerja muda yang tentunya baru akan pensiun mungkin 20 tahun ke depan gitu ya. Oke, ya ini adalah gambaran dari return kami di BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan return dari aset-aset kelas yang ada di market domestik. Ini tadi berbagai yang kami terima.
saya masuk ke monetary policy atau kondisi terkini dari pasar ya. Ya seperti kita ketahui bersama bahwa Fed sudah menurunkan suku bunga bahkan sampai dengan 50 basis belum lama ini, minggu lalu ya. Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh market, oleh pasar. Dan penurunan Fed rate ini tentunya akan meningkatkan appetite secara global untuk risky aset termasuk di Indonesia dan juga termasuk di saham ya. Kalau kita lihat di equity market di Indonesia, kami melihat pasar domestik ini relatif tangguh menghadapi isu domestik ya. Tapi terhadap isu resesi ya, dan juga nanti kita lihat bahwa ketergantungan kita terhadap Fed rate dan juga US dollar ini sangat tinggi ke depan. Nah ini lihat bahwa nilai tukar rupiah dan dolar indeks ini sangat berkorelasi dengan performa dari indeks ya, terutama LQ45 ya. Kami menggunakan LQ45 sebagai benchmark, mengingat bahwa size kami cukup besar sehingga kita membutuhkan saham-saham yang liquid. Jadi kita menggunakan LQ45 sebagai benchmark. Dan korelasi antara peningkatan dan penurunan dari dolar indeks dan nilai tukar rupiah terhadap LQ45 ini sangat erat ya. Dan tentunya ke depan kalau Fed mulai potong suku bunga, dolar indeks melemah dan juga nilai tukar rupiah membaik, ya pasti akan berdampak positif terhadap kinerja dari LQ45 ya. Itu ini adalah data yang menggambarkan bahwa dari 3 siklus rate cut Fed Fund Rate sebelumnya di periode 2000 sampai 2003, lalu 2007 sampai 2009, dan 2019 sampai 2020 kita lihat bahwa dari ekuitas itu mengalami sedikit lagging gitu ya, sehingga cut ini akan berdampak positif terhadap LQ45 ke depan. Tentunya kita harus juga paham mungkin bisa ada yang namanya lagging effect ya. Chart menggambarkan bahwa S&P 500 dan LQ45 ini polanya hampir sama gitu ya. Kembali kepada apa yang saya sebutkan di depan tadi, bagaimana dengan view terhadap long term ya. Secara long term mungkin kita bicara jangka yang sangat panjang ya, 30 tahun ke depan. Saya kira suku bunga rendah itu sudah berakhir ya. Karena kalau kita lihat bahkan di tahun 1980-an gitu ya, yield dari 10 years government bonds di Amerika itu bahkan mencapai angka 16% ya. Jadi angka yang cukup fantastis ya kalau kita melihatnya dari kacamata hari ini. Mengingat Fed Fund Rate hari ini kan tercermin juga di 10 years government bonds di Amerika 3,6, 3,7 mungkin ya. Dengan di tahun 80-an di Amerika itu bahkan mencapai 16% ya untuk yield obligasi pemerintah Amerika untuk 10 tahun. Ini trennya turun terus secara konsisten dalam jangka waktu 30-40 tahun terakhir. Tapi kami melihat ke depan tampaknya tren ini akan kembali berbalik ya, akan menjadi lebih tinggi, mengingat bahwa ke depan itu banyak sekali faktor yang bersifat inflasioner yang akan mendrive interest rate menjadi lebih tinggi daripada hari ini. Ya, ini beberapa faktor yang menyebabkan kenapa suku bunga global itu turun secara drastis dalam 30-40 tahun terakhir. Yang pertama tentunya adalah globalisasi ya. Jadi salah satu hal yang membuat penurunan cukup signifikan ini karena dunia ini 30 tahun terakhir lebih aman sehingga
negara-negara itu bisa berdagang dengan lebih bebas dan juga hambatan-hambatan dari trade itu menjadi berkurang ya, karena globalisasi menyebabkan apa namanya kan taste daripada masyarakat di dunia ini menjadi mengerucut menjadi sama gitu ya, dan juga bergabungnya Cina ke dalam perekonomian global. Nah, ke depan tentunya dengan suhu geopolitik yang semakin meningkat dan juga adanya proteksionisme yang semakin semakin tinggi ya. Kalau kita lihat apa namanya, Amerika juga berusaha untuk menghambat supaya Cina jangan sampai menyaingi hegemoni Amerika, ya tentunya ini akan meningkatkan suhu geopolitik dan juga proteksionisme dari negara-negara di dunia. Dan ini efeknya adalah menghambat trade, sehingga kami melihat situasi ini akan berdampak inflasioner ke depan, ya terutama untuk harga-harga komoditas seperti misalnya minyak dan lain-lain ini. Dengan adanya perang seperti contoh di Rusia Ukraina tentunya akan berdampak meningkatkan harga-harga komoditas ke depan. Yang kedua adalah aging population ya. Seperti kita ketahui ke depan ini apa namanya, usia dari penduduk dunia ini akan semakin tua ya, bukan hanya di Amerika Serikat tapi bahkan juga di Cina ya. Dan ini akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan supply dari tenaga kerja ya. Karena kita lihat salah satu faktor juga yang menyebabkan inflasi itu begitu rendah dalam 30 tahun dan pada akhirnya mendrive suku bunga menjadi rendah itu adalah ikut sertanya Cina di dalam apa namanya, factor of production di dunia ya, karena jumlah penduduk di Cina ini besar, menjadi supply dari tenaga kerja yang cukup signifikan ya dalam 30 tahun terakhir. Yang kedua tentunya kita ketahui ada yang namanya baby boomers generation, mereka yang lahir tahun 46 sampai 64 ini mulai bekerja di tahun 70-an, sehingga supply dari baby boomers ini menyebabkan apa namanya, supply tenaga kerja ini meningkat sangat drastis ya. Yang ketiga adalah adanya perbaikan dari teknologi atau technological advancement ya, menyebabkan banyak tenaga kerja yang wanita ya, yang sebelumnya mungkin ibu-ibu itu lebih banyak di rumah, tapi mungkin dalam waktu 30 tahun terakhir itu banyak menyumbang tenaga kerja ke workforce di dunia ya, sehingga semua faktor ini mendorong, bahkan sempat ada wacana bahwa ada yang namanya Philip Curve ini sudah mati katanya gitu ya. Philip Curve ini kan menggambarkan hubungan inflasi dengan unemployment ya. Jadi first relationship-nya kalau menurut teori, tapi dengan adanya apa namanya, pertumbuhan yang sangat signifikan dari tenaga kerja, maka dia menjadi flat gitu ya, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya kenapa Philip Curve ini dalam 30 tahun terakhir kok tidak sesuai dengan teori gitu ya. Jadi kami melihat apa namanya, tadi supply dari produk tenaga kerja ini sangat signifikan, tapi ke depan dengan semakin tuanya populasi dunia ini semua akan berbalik ya. Ini ada beberapa chart yang menggambarkan mengenai distribusi dari population by age secara historis tahun 60, lalu tahun 2000, dan juga proyeksinya di tahun 2040. Di mana penduduk dunia ini akan semakin tua dan faktor produksi lain seperti teknologi tentunya karena apa namanya sudah terrefleksi di productivity secara umum ya 30 tahun terakhir, tentunya utility-nya akan semakin turun ya ke depan. Data yang menggambarkan bahwa global working population itu akan turun, semakin turun, makin tua, kecuali untuk Afrika ya. Tapi ya mungkin Afrika saya nggak tahu apakah itu bisa menjadi faktor yang menggantikan hilangnya tenaga kerja dari negara-negara Barat maupun
semakin tua. Yang kedua mungkin yang bisa menjadi perhatian adalah munculnya India ya sebagai potensial negara potensi yang bisa menggantikan posisi Cina ke depan, tapi itu masih remain to be seen. Ketiga yang menyebabkan kenapa kami melihat bahwa ke depan ini akan lebih inflasioner adalah climate change ya. Climate change ini telah menyebabkan berubahnya siklus-siklus dan juga menyebabkan bencana alam menjadi lebih sering gitu ya. Jadi bencana alam seperti banjir, kekeringan dan juga timbulnya penyakit ya itu menjadi lebih frekuen sehingga mengganggu produksi dari pangan terutama ya. Dan ini tentunya ke depan sangat inflasioner dan ini adalah faktor ketiga yang kita lihat akan menyebabkan suku bunga di dunia ini tidak akan kembali rendah gitu ya. Ke depan justru kita akan melihat suku bunga itu jadi lebih tinggi daripada hari ini. Mungkin itu yang saya bisa share. Mudah-mudahan berguna dan saya open untuk Q&A. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Satria. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Edwin untuk insights-nya ya Pak ya, yang sangat bermanfaat nih untuk kita semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Q&A session Pak. Kebetulan sudah ada pertanyaan yang saya terima. Ini sebelum satu pertanyaannya ada titipan kan Pak Edwin baru ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun dari Pak Suryadi, Pak Director Ya, Operations-nya terima ya. kasih, terima kasih. Kita ya Pak. Eh, gitu. Iya, pertanyaan dari Pak Setio Raharjo dari Akes Telkom Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama biasanya BPJS TK itu melakukan repositioning dalam strateginya, Pak? Jadi kan misalnya kan saya akan tambahkan, Pak ya, kalau strategi pension fund Jepang itu kan dia reposisi sekitar 5 tahun sekali, yang sekarang BOJ itu menaikkan suku bunga, terus direpositioningkan secara aset investasinya itu, Pak. Nah, kalau di yang BPJS itu berapa tahun sekali, Pak? Saya lanjut ke 2 pertanyaan juga yang mungkin berkaitan dari beliau. Itu selama 5 tahun terakhir, wah, ini yang tadi saya mau tanyakan nih. Selama 5 tahun terakhir, kan porsinya saham terus menurun. Eh, dari 20% sekarang tinggal tadi kan 8% ya Pak ya. Dan dana cukup besar nih untuk market Indonesia. Bagaimana strategi repositioning di saham ini sehingga tidak mempengaruhi IHSG. Dan yang ketiga, dengan diturunkannya Fed Funds Rate-nya 50 basis point, dan tahun depan diprediksi yield obligasi akan terus turun, ini apakah akan terus mempertahankan ke posisi seperti sekarang? Ataukah, nah ini mudah-mudahan nih, ada reposisi lagi ke pasar saham Pak, equity market Pak Edwin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang untuk kami melakukan rebalancing atau repositioning ini memakan waktu yang cukup lama ya. Sebagai contoh misalnya di tahun 2021 pada saat saya bergabung itu, saya melihat posisi alokasi di ekuitas itu terlalu tinggi gitu ya, sehingga kita berusaha untuk mengurangi alokasi di ekuitas. Untuk melakukan itu butuh waktu sekitar 2 tahun bahkan ya, sehingga bahkan pada saat kami kan secara periodik itu diperiksa oleh hampir semua lembaga lah ya, seperti BPK, lalu juga dari OJK dan juga DPR itu kami dipantau sangat ketat ya. Bahkan karena 2 tahun pertama di tahun 2021 sampai 2023 itu kami melakukan repositioning, itu bahkan sempat ditanyain gitu ya, kenapa transaksinya aktif sekali gitu. Ya jawabannya adalah karena kita untuk bisa melakukan repositioning itu butuh waktu yang cukup lama ya, mengingat bahwa likuiditas di pasar domestik itu tidak terlalu bagus ya kalau compare dengan size yang kita miliki di BPJS Tenagakerjaan. Dan untuk untuk
Strategi tentunya kita melihat ya ada yang namanya taktikal, ada juga yang strategik ya. Kalau strategik ini secara formal ya 5 tahun sekali ya, tapi tentunya seperti tadi saya sebutkan kita punya pandangan juga mengenai arah suku bunga 30 tahun ke depan bahkan ya. Dan kita tentunya akan terus memantau situasi di market sehingga pada saat kita, walaupun kita punya view tersendiri mengenai apa yang akan terjadi dalam 30 tahun ke depan, tentunya ya kita terus memantau dan akan terus melakukan perbaikan ya di dalam view kami ya. Kalau memang view-nya itu banyak faktor yang semakin mendukung ya tentunya kita akan semakin yakin dengan view kita. Tapi kalau misalnya ada perubahan di market ya kita pasti akan melakukan penyesuaian. Tapi kembali lagi dengan size yang semakin hari semakin besar untuk bisa melakukan perubahan dari aset yang kita miliki ini sangat-sangat sulit ya. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan izin supaya kita bisa melakukan investasi ke luar dari market Indonesia ya. Karena kita ketahui kalau size di domestik sekarang kita size 50 billion US dollar mungkin ya size-nya ya. Tapi kalau di luar Indonesia mungkin kita drop in a bucket lah ya, nilai yang tidak signifikan gitu. Sehingga jauh lebih mudah untuk kita manuver gitu ya. Kita mau melakukan repositioning, merubah aset composition dan sebagainya akan jauh lebih mudah kalau kita ada di pasar yang lebih liquid dan lebih mature seperti di luar Indonesia. Mungkin itu sih, view-nya tentunya seperti tadi saya sebutkan dengan suku bunga yang sudah di-cut, ya kita mungkin bicara 1 tahun sampai 3 tahun ke depan masih view-nya positif ya terhadap ekuitas. Ya tentunya kalau kita positif, kita berusaha untuk merealokasi kembali ke ekuitas. Dan mengingat bahwa view tadi yang kami miliki adalah secara jangka panjang suku bunga akan lebih tinggi daripada hari ini, ya mungkin kebutuhan kita untuk melakukan aset liability matching juga semakin berkurang gitu ya. Kalau aset liability matching kan berarti kita mungkin kalau kita punya 20 tahun tenor untuk liability, maka kita akan belikan 20 tahun juga untuk asetnya ya. Tapi kalau kita melihat suku bunga ke depan akan lebih tinggi, ya kita sebenarnya tidak keberatan untuk lebih short term di aset gitu. Sehingga pada saat nanti jatuh tempo, misalnya kita beli yang 5 tahun, jatuh tempo 5 tahun yang akan datang, suku bunga lebih tinggi daripada hari ini kan kita lebih untung gitu ya. Jadi sebenarnya aset liability matching itu kalau dalam suku bunga yang semakin hari semakin meningkat, tidak menjadi concern ya. Kita bahkan mungkin lebih suka kalau aset kelas kita, investasi kita di sisi asetnya itu lebih short term dibandingkan liability gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini saya yakin banyak equity fund manager di sini tersenyum setelah mendengarkan jawaban Pak Edwin yang sangat tegas tuh, gitu loh kalau investasi di equity. Nah, tapi Pak, saya ingin memfollow up. Ada yang menitipkan pertanyaan ke saya nih, lewat Japri. Dua-duanya fixed income fund manager. Kok Pak Edwin tonnya beres nih sama bond? Melihat ada era suku bunga tingginya bisa here to stay, bisa pembukaan struktural dan lain-lain. Sama yang kedua Pak, mungkin bagaimana approach-nya dari BPJSTK terhadap sustainability investing teams seperti ESG dan lain-lain gitu. Oke. Dua pertanyaan itu. Oke, saya jawab dulu yang ESG dulu ya. ESG ini kan terdiri dari 3 kata ya, environment, social, dan governance. Saya kira kalau untuk sisi social dan governance itu di BPJS Ketenagakerjaan standarnya udah sangat-sangat tinggi gitu ya. Ya sosial kenapa ya, karena kami kan melakukan investasi untuk para peserta ya, pekerja di Indonesia, dan ini namanya juga kita badan penyelenggara jaminan sosial gitu ya, udah pasti kita dari sisi sosialnya sangat tinggi standarnya. Yang kedua governance, tadi saya sebutkan bahwa kita ini periksa oleh hampir semua lembaga lah ya,
misalnya BPK, OJK, ada external auditor, ada Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN, lalu juga kita from time to time dipanggil RDP di DPR. Ya, jadi sangat ketat sekali pengawasannya dan governance itu terus-menerus kita perbaiki sehingga standarnya itu sudah sangat tinggi saya kira untuk dua faktor itu ya, S dan G. Yang menjadi PR terbesar tentunya kalau di BPJS Ketenagakerjaan dan juga secara umum pasti di Indonesia saya kira dari sisi environment ya. Ya, kami di BPJS Ketenagakerjaan tahun ini kita meng-hire si konsultan ya untuk bisa membantu kita di dalam perjalanan eh, apa namanya supaya kita menjadi lebih ESG compliant ya. Karena tentunya untuk bisa menjadi ESG compliant ini kita membutuhkan waktu dan ini suatu proses ya yang tidak bisa berhenti gitu dan apa namanya kita sudah meng-hire konsultan global untuk bisa membantu kita di dalam framework ESG compliant perjalanan ESG compliant. Lalu pertanyaan kedua adalah mengenai tadi view kita di fixed income ya. Fixed income saya kira akan tetap menjadi bread and butter gitu ya kalau di BPJS Ketenagakerjaan mengingat bahwa likuiditasnya itu sangat-sangat besar ya. Mungkin bahkan yang paling besar lah yang ada di Indonesia kalau kita compare dengan ekuitas bahkan ya. Jadi mau tidak mau memang kami tidak juga sekedar didrive oleh potensial return, tapi juga dari sisi likuiditas ini sangat menjadi faktor yang kami pertimbangkan ya. Karena misalnya contoh, kita sangat positif dengan ekuitas. Hari ini kita 8%. Kalau kita mau meningkatkan sampai 16% misalnya, double, itu berarti kita butuh beli ekuitas sekitar 70 triliun sampai 80 triliun dan itu saya kira akan mendrive harga gitu dan kita tidak mau juga lakukan itu sehingga apa namanya untuk bisa melakukan peningkatan alokasi di ekuitas ya walaupun view-nya positif secara realita itu menjadi tantangan tersendiri ya kita bahkan apa namanya seringkali menggunakan kesempatan untuk membeli itu pada saat market sedang turun bahkan sedang sell off itu ya kita justru menjadi willing buyer tapi pada saat market itu rally tidak ikut serta di dalam pembelian ya karena kita khawatir market itu akan menjadi apa overshoot gitu jadi kembali lagi kalau fixed income akan tetap menjadi bread and butter di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau view kita ke depan akan suku bunga lebih tinggi daripada hari ini, ya tentunya kita akan main di tenor aja ya. Kita akan lebih fokus di tenor yang di bawah 10 tahun contohnya ya. Kalau view kita ke depan suku bunga itu akan lebih tinggi daripada hari ini. Mungkin itu Pak Ria. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, eh, saya memang mengetahui itu kalau menganalogikan tuh Pak Edwin mirip seperti Howard Marks lah ya Pak ya, atau mungkin Warren Buffett lah. Begitu positioning biasanya medium to like long term dan biasanya benar. Misalnya gitu kan, Warren Buffett itu sudah beli Japanese stock sudah dari 2-3 tahun lalu, terus kan rally Pak gitu. Jadi senang lah Pak mendengar bahwa view-nya secara repositioning seperti itu. Nah, ada satu titipan pertanyaan juga nih Pak dari Pak Reza Benito Zahar, presiden kita yang sudah join di Zoom meeting kali ini Pak ya. Dalam mengantisipasi penurunan tingkat suku bunga ke depan dan dalam rangka aset liability management, apakah BPJSTK itu dimungkinkan Pak untuk invest di zero coupon bond dengan tenor panjang, misalnya 20 tahun untuk mengoptimalkan price movement ke depan Pak? Ini maksudnya corporate bonds ya? Ya di zero coupon bond mungkin Pak. Oh, zero coupon. Ya, Pada umumnya lah ya. ya. Kalau zero coupon kita bahkan sudah beli ya yang namanya SRBI itu kan zero coupon kan. Kami di BPJS Ketenagakerjaan sejak ada introduksi apa instrumen baru dari BI SRBI kita pasti ya membeli eh, apa namanya ya itu SRBI kan zero coupon ya. Jadi
Itu pengalaman pertama sebenarnya. Sebelumnya kami belum pernah melakukan pembelian instrumen fixed income yang zero coupon, tapi dengan adanya SRBI itu kita mulai membeli ya. Iya, kalau maksudnya Pak Reza juga, iya Pak, zero coupon itu lebih ke yang corporate sih Pak, dengan tenor 20 tahun gitu. Iya, secara umum jawabannya adalah bisa ya. Bisa kita melakukan pembelian di zero coupon bahkan untuk jangka yang panjang 20 tahun. Tapi mungkin satu hal yang saya perlu kemukakan di sini adalah kami biasanya pada saat ada issuance itu terutama untuk corporate ya, kami tidak beli 100% gitu ya. Jadi pada saat corporate itu melakukan issuance harus ada pembeli lain. Jadi kalau misalnya corporate bonds 20 tahun zero coupon bisa kita beli, tapi maksimum kita mungkin akan beli cuma sepertiga gitu. Jadi Bahana sebagai menjamin ya harus cari 2/3-nya gitu, dan itu saya kira cukup sulit ya, challenging di market itu mencari 2/3 yang lain yang mau beli akan sangat susah gitu kalau menurut saya, karena institusi yang ada selain BPJS TK apa namanya terawangan saya sih mereka nggak bisa ikut partisipasi gitu, sehingga itu menjadi challenge terbesar saya kira di issuance seperti tadi ya. Baik, baik Pak. Baik Pak, saya mungkin lanjut untuk satu pertanyaan lagi Pak. Ini dari Pak Amri Dalimunte dari LPDP. Sama-sama besar juga ini dana kelolanya Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya kan satu view dengan saya Pak. Bagaimana strategi BPJS apabila regulator tidak memberikan izin investasi offshore, namun pertumbuhan dana semakin meningkat? Karena ya saya sih sangat setuju nih Pak, gitu loh, bahwa dengan aset dan investment return yang tinggi di luar itu kan memberikan kontribusi yang lebih bagi para pekerja. Jadi saat pensiun nanti, terus returnnya kita tuh akan lebih tinggi, ada more like purchasing power lah, more savings gitu. Tapi pertanyaannya Pak, bagaimana strateginya apabila ya dalam 2, 3, 5 tahun ke depan ternyata belum diberikan nih Pak izin investasi untuk di offshore-nya. Sedangkan likuiditasnya BPJS TK, kalau saya pernah diundang di acaranya Bapak ya, itu kan diproyeksikan bisa 1.500 triliun Pak ya dalam 5 tahun ke depan Pak. Iya, kita ya tentunya mau tidak mau ya harus ini ya mengikuti aturan gitu ya. Kalau tidak diberikan izin, mungkin kita akan cari jalan dengan cara meningkatkan porsi di direct investment misalnya ya. Direct investment ini kan equity juga ya returnnya. Karena kalau kita berusaha untuk menambah porsi di ekuitas yang listed, saya khawatir ini size dari likuiditasnya juga tidak mumpuni gitu ya, sehingga kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Takutnya pada saat kita selesai mengumpulkan ekuitas di pasar liquid, suku bunga udah berubah gitu ya. Saya khawatir itu terjadi juga ya, sehingga ya kita mungkin salah satu strategi yang kita bisa kejar adalah kita meningkatkan porsi di direct investment untuk ekuitas. Selain itu ya saya tetap melihat yang namanya fixed income ini bread and butter lah ya, karena tadi likuiditasnya itu jauh lebih besar daripada likuiditas yang ada di pasar ekuitas gitu, sehingga ya dampaknya saya kira akan kepada return ke depan. Kalau misalnya kita di BPJS Ketenagakerjaan belum juga mendapatkan izin untuk bisa invest keluar dengan likuiditas yang terbatas dan pilihan-pilihan investasi yang terbatas, ya return kita akan eh, harus berkompromi saya kira. Dan return kita kan semakin hari semakin dekat dengan return market gitu ya. Kita nggak mungkin bisa beat the market dengan signifikan kalau dengan size yang semakin hari semakin besar relatif terhadap pasar gitu. Ya saya kira ya mungkin menjadi tidak optimal ya bagi para pekerja nanti returnnya. Ya, baik Pak. Pak, sebenarnya kalau dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan dengan Social Security Agency di luar negeri, Pak, seperti di Malaysia, Jepang, atau mungkin di Amerika Serikat lah, Pak. Apa Pak sebenarnya yang membedakan BPJS TK dari sisi investment strategi, Pak?
Iya, saya kebetulan baru pulang dari Korea ya, berapa hari yang 2 minggu yang lalu. Kita ketemu dengan dana pensiun Korea, NPS. NPS ini menarik ya, karena mereka secara AUM itu nomor 3 atau nomor 4 lah di dunia, ya. Dan dana kelolaannya itu sekitar 850 billion US dollars, dan itu setengah dari GDP Korea Selatan gitu. Jadi mereka sangat besar, tapi ya karena sudah sangat besar ini mereka sudah cukup lama untuk investasi keluar daripada Korea sendiri gitu, sehingga mereka bisa mengatasi kondisi ya. Walaupun dalam pembicaraan itu sempat ada isu juga mengenai kepemilikan mereka di ekuitas di Korea Selatan gitu, karena menurut mereka harusnya mereka itu mulai mengurangi gitu, tapi kalau mereka mulai jual itu dampak politisnya akan backfire kepada mereka sehingga tidak dilakukan gitu. Padahal kalau secara hitung-hitungan harusnya mereka mengurangi porsi ekuitas domestik dan meningkatkan untuk yang offshore gitu. Tapi ya semua lembaga yang signifikan ya secara sistemik pasti akan punya tantangan secara politis gitu ya. Baik, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak, sebelum nanti saya serahkan ke Pak Reza ya untuk concluding remarks dari acara kita, Pak ya. Saya, menurut saya, investor institusi di sini yang hadir juga perlu dengar mengenai perspektifnya Pak Edwin. Kita sering diskusi, Pak, mengenai itu. Jadi pertanyaannya saya ini bagaimana pandangannya Bapak terhadap Indonesia, terutama perekonomiannya dalam jangka menengah, Pak? Saya kira bersama dengan tren yang tadi saya sebutkan ya, bahwa populasi di dunia ini semakin tua, populasi di Indonesia juga akan menjadi tua ya dalam 20-30 tahun ke depan. Jadi 2045 yang katanya Indonesia emas itu, kita harus lihat bahwa populasi itu secara demografinya itu akan menjadi lebih tua daripada hari ini. Sehingga Indonesia emas itu bukan sesuatu yang luxurious gitu ya, bukan sesuatu kemewahan, tapi saya kira sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi Indonesia itu harus menjadi negara maju dalam 20-30 tahun ke depan, mengingat bahwa kita ini secara populasi akan semakin tua. Dan kalau tua ya tentunya tidak punya energi lagi ya untuk bisa bekerja gitu. Nah, saya khawatir kalau misalnya populasi di Indonesia itu sudah semakin tua tapi belum kaya ya. Dan ini juga saya kira disuarakan oleh banyak pihak di market gitu ya. Jangan sampai kita itu tua sebelum kaya. Jadi saya kira harus dicari jalan ya ke depan supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak hanya di 5%, karena 5% itu saya kira tidak cukup untuk bisa mengejar eh, proses penuaan dari populasi yang ada di Indonesia. Ya, saya sih sepakat ya dengan apa yang disebutkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, bahwa Indonesia itu mungkin harus tumbuh 8%. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu ya supaya kita bisa tumbuh 8 atau bahkan lebih tinggi gitu. Saya kira kalau kondisi hari ini kapasitas untuk tumbuh 8%, saya banyak bicara dengan banyak ekonom, ya mungkin Pak Satria sendiri nanti kita pengen tahu juga nih view-nya ya. Apakah 8% itu sesuatu yang secara potensi bisa tercapai gitu. Karena kalau melihat kondisi hari ini, untuk bisa mencapai 8% itu kapasitasnya belum ada gitu di ekonomi Indonesia ya, dan itu harus dilakukan hal-hal yang secara signifikan perubahannya dan struktural. Saya kira bukan hanya dari sisi pendidikan tapi juga ketersediaan tenaga kerja contohnya, atau ketersediaan lapangan pekerjaan ya. Karena kalau di negara maju, saya beberapa kali bicara dengan kawan-kawan yang ada di negara lain, komposisi dari pekerja formal itu jauh lebih besar dibandingkan komposisi pekerja informal gitu ya di negara maju. Dan Indonesia hari ini untuk informalnya itu 60% ya, bahkan dengan adanya gig ekonomi ya, bahkan mungkin bisa meningkat gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu hal yang harus diadres juga ya, karena ketersediaan lapangan pekerjaan ini adalah sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat saya kira.
Baik, Pak. Apalagi di dalam 5-10 tahun ke depan itu pasti AI makin masif, Pak ya. Sehingga lapangan pekerja formal sayangannya itu bukan hanya dari yang informal, tapi juga dari yang pekerja digital seperti AI. Mungkin Betul. ya, mungkin sudah jam 11, jadi saya serahkan waktunya kepada sahabat Bapak nih, Pak Reza Barito Zahar selaku Presiden Direktur dari Bahana Sekuritas untuk memberikan concluding remarks di acara webinar siang hari ini. Silakan Pak Eca. Ya, makasih Satria. Pagi Pak Edwin, selamat ulang tahun. Happy Nah, birthday. terima kasih Pak Reza. Sehat, panjang umur, dan sukses terus. Amin, dalam amin. Terima kasih, pimpin Pak. jam sostek. Waduh, seru banget Pak. Tadi saya nyimak terus diskusinya sangat ini Pak ya, fruitful dan very attractive. Dia juga tractionnya Thank you, luar biasa thank you, Pak. dari teman-teman investor. Jadi mungkin sedikit dari saya Pak tadi terkait dengan zero coupon, corporate. Memang ada demand ya Pak ya kelihatannya dari teman-teman di asuransi juga ya yang saya dengar infonya karena mereka ingin login gitu mungkin untuk aset liability mereka. Jadi ya mungkin nanti coba kita explore lah Pak Edwin. Kemudian yang terkait direct investment juga sangat menarik Pak Edwin. Mungkin ada beberapa nanti yang kita bisa explore bersama Pak dengan tentunya juga dengan teman-teman investor lain seperti asuransi, dana pensiun dan MI. Seperti itu Pak. Jadi Iya, terima Pak. kasih banyak Pak Edwin waktunya sudah berkenan mengisi acara corporate access kita di pagi hari ini. Saya juga terima kasih dengan semua investor yang telah partisipasi ikut dalam acara pagi ini yang sangat menarik. Makasih sekali lagi Pak Edwin. Thank you Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembali ke Pak Satria. Makasih. Baik Pak, untuk statement proto mungkin ada dari Pak Edwin Pak, 1-2 menit kami itu berikan sebagai concluding remarks dan summary dari acara webinar di siang hari ini. Iya, terima kasih. Eh, apa namanya? Tentunya kita di BPJS Ketenagakerjaan ini kan menginvestasikan dana pekerja ya. Ya, pertama kita harus hati-hati. Yang kedua, ya kita butuh return gitu ya. Dan masalahnya adalah banyak sekali aturan yang apa namanya mengatur BPJS Ketenagakerjaan di dalam melakukan investasi. Sebagai contoh misalnya ya dari sisi fixed income contohnya aja nih. Kita di BPJS Ketenagakerjaan itu punya kewajiban minimum 50% dari dana kelolaan itu harus diinvestasikan di surat hutang negara. Ya. Nah, ke depan kalau misalnya kita positif pun ke ekuitas, kita tidak bisa menambah porsi lebih daripada itu ya, karena pertama kita wajib punya investasi 50% di fixed income, obligasi pemerintah. Nomor dua pasti ada likuiditas ya yang kita pegang untuk bisa membayarkan klaim ya. Jadi pasti porsi yang tersedia untuk aset kelas lain seperti ekuitas, baik ekuitas yang listed maupun yang non listed itu pasti akan apa namanya ada cap-nya ya. Dan yang kedua adalah likuiditas yang ada di pasar. Jadi saya kira ke depan solusi yang paling masuk akal bagi BPJS Ketenagakerjaan adalah kita bisa investasi keluar Indonesia ya, mengingat size kita semakin hari semakin besar dan juga likuiditas di pasar tidak bisa catch up gitu ya dengan pertumbuhan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ya saya kira kita butuh dukungan dari regulator terutama ya. Nah, nomor dua adalah kalau kita lihat di sisi apa namanya manfaat yang diberikan kepada peserta, terutama untuk peserta yang non formal, mungkin sebagai informasi nih kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, benefitnya itu saya bisa katakan sangat-sangat bagus gitu ya. Bahkan kami punya kekhawatiran bahwa dengan benefit yang sangat bagus itu, dengan iuran yang sangat murah, itu kami khawatir sustainability dari program ini bisa terganggu gitu ya. Sehingga ya kami from time to time selalu berkomunikasi juga dengan regulator bagaimana caranya supaya kondisi ini bisa teratasi gitu ya. Sebagai contoh misalnya JKK, JKM itu kita semakin hari itu sustainability-nya semakin berkurang karena benefitnya terlalu bagus ya untuk peserta terutama yang non formal. Mereka bayar iuran cuma 16.800 per bulan, tapi kalau terjadi event seperti misalnya kematian, mereka mendapatkan manfaat 42 juta gitu. Ditambah lagi dengan adanya beasiswa kepada ahli waris gitu ya. Dan itu saya kira ke depan kalau semakin banyak peserta informal yang bergabung,
sustainability dari program dari JKK, JKM dan juga JKP saya kira akan semakin mengkhawatirkan gitu, sehingga harus ada langkah yang signifikan dari regulator ya untuk bisa mengubah apakah itu manfaat yang dikurangi atau mungkin iurannya ditambah gitu ya untuk menjaga sustainability daripada program. Jadi saya kira kita di BPJS Ketenagakerjaan investasinya itu sangat-sangat didrive oleh peraturan ya. Dan juga ya, seperti kita ketahui ada peraturan mengenai isu cut loss ya. Cut loss di Undang-Undang P2SK dan hari ini lagi digodok untuk ada PP turunannya. Saya kira itu juga sangat signifikan nanti efeknya kepada lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dan juga yang teman-teman lain di industri dana pensiun saya kira. Mungkin itu dari saya. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk para peserta termasuk kita semua ya. Saya yakin kita semua adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kembali lagi investasi di BPJS Ketenagakerjaan ini sangat-sangat rigid ya aturannya. Kita berusaha untuk mengoptimalkan di dalam kerangka tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik Pak Edwin, terima kasih sekali Pak untuk concluding remarks-nya. Saya sebagai salah satu analis mendapatkan input dan perspektif terhadap market yang sangat banyak di siang hari ini, dan saya yakin buy side dan MI yang juga merupakan kliennya dari BPJS Sostek juga mendapatkan insight yang juga sangat fruitful. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim dari BPJS Sostek. Dan terima kasih kepada investor institusi yang telah menghadiri acara webinar di Extraordinary dari Bahana Sekuritas di siang hari ini. Saya izin tutup acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.